belum pernah ada sejarah di mana presiden yang masih menjabat mencalonkan atau memajukan anaknya untuk menjadi seorang calon wakil presiden. Di MK itu setiap orang berhak mengajukan gugatan kalau dia punya kepentingan konstitusi atau kepentingan undang-undang dasar yang dirugikan. Nah, ini orang yang diterima putusannya, dia satu tidak punya kepentingan dalam pemilu. Buzzer ini adalah benalu demokrasi sebenarnya. Ternyata mereka adalah akun-akun yang memang dimobilisasi dan mereka bahkan punya data analis serangan yang mana kita lebih sering membalas komen. Benalu-benalu ini terlalu jahat, bahkan dia bisa bikin narasi bahwa Kamisan ini adalah isu 5 tahunan gitu. Katanya kan ada di tangan rakyat nih, tapi kira-kira demokrasi Indonesia hari ini itu seperti apa sih? Boleh Mas dulu yang jawab, nanti saya bilang sama gitu. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dia Gita di talk show Gagasan Progresif. Di sini kita akan berbincang mengenai beragam pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Jika demokrasi adalah telinga, ia seharusnya siap mendengarkan dan didengarkan. Jika hukum adalah mata, ia semestinya buta. Diidentikan dengan patung Dewi Keadilan yang matanya tertutup kain, bermakna bahwa hukum tidak membeda-bedakan manusia. Dan jika hak asasi adalah mulut, ia dapat mengucap apa saja yang dia pikirkan. Lalu bagaimana soal kebebasan berpendapat di Indonesia? Juga soal demokrasi, hukum dan HAM, sudahkah berjalan ideal? Telah hadir bersama dengan kita Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dan juga komika Viko Fahriza. Selamat datang Mas Viko, selamat datang Mas Dimas. Selamat malam Mbak Tia. Selamat datang di Gagasan Progresif. Nah ini boleh jelasin sedikit nih Mas Dimas, ini kan dari Kontras. Iya. Boleh nggak dijelasin Kontras itu apa sih? Oke, Kontras itu adalah salah satu lembaga organisasi masyarakat sipil begitu ya, yang abreviasinya atau kepanjangannya adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dia adalah salah satu LSM atau lembaga swadaya masyarakat gitu ya, kalau pakai terminologi kita hari ini, yang punya tujuan atau punya misi melakukan advokasi soal isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dan juga soal ketimpangan dalam konteks penegakan hukum. Jadi dari awal terbentuk di 98 begitu ya, Kontras itu konsisten melakukan advokasi mulai dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim Orde Baru, mulai dari peristiwa 65 gitu ya sampai puncaknya adalah di tahun 98 gitu ya, bahkan sampai beberapa dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di era reformasi. Jadi memang konsistensi Kontras semenjak 25 tahun yang lalu itu melakukan kerja-kerja advokatif dan juga kerja-kerja yang memang kita ingin juga masyarakat kita paham dan mengetahui serta mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia begitu Mbak Dea, singkatnya. Nah, membicarakan tentang hak asasi manusia begitu ya. Ini akhir-akhir ini banyak media asing gitu ya menyoroti Indonesia dan menyebut demokrasi gitu ya. Ini kan lagi heboh-hebohnya pemilu gitu. Katanya nih demokrasi kita nih kian dianggap melemah nih karena kemunculan dinasti politik. Nah, mungkin dari Mas Viko dulu. Gimana nih pandangannya Mas Viko? Sebelumnya perkenalkan, saya Viko dari PROS, lawannya Kontras. Boleh. Mas, kira-kira PROS itu sekarang dari apa? Ya, pokoknya lawannya aja. Terbentuknya baru 8 menit yang lalu ya? Iya, setelah mendengar, daging banget gitu. Lucu aja. Baru opening nih. Ya, apa tadi pertanyaannya? Mas lupa kan pertanyaannya? Mas kira-kira nih demokrasi di Indonesia nih katanya lagi turun nih. Bener nggak sih Mas? Demokrasi di Indonesia lagi turun ya? Apa selalu gitu aja kalau menurut Mas Viko? Enggak, jelas ada kemunduran. Sekarang ini jelas ada kemunduran karena belum pernah ada sejarah di mana presiden yang masih menjabat mencalonkan atau memajukan anaknya untuk menjadi seorang calon wakil presiden. Banyak yang punya kans atau punya kesempatan untuk itu, kayak mungkin di era Pak SBY bisa memajukan anaknya,
di era Ibu Mega bisa memajukan anaknya, tapi semua itu tidak dilakukan karena memang tidak etis gitu. Jadi kalau ada yang selalu berbicara tentang hilirisasi, menurut saya masalahnya ada di hulu justru. Hulunya itu etika gitu, dan ketika hulunya itu tidak dimainkan dengan baik, ya hilirisasinya nol. Ngomongnya tentang etika gitu ya, ini kan lagi terakhir ini lagi ngomongin etikanya mana. Nah, dengan adanya tanpa etika katanya muncullah dinasti politik itu. Gimana kalau menurut Mas Dimas? Luar biasa Mas Viko ini. Jadi kalau ngelihat tren demokrasi Mbak gitu ya, sebenarnya saya kemarin baru nulis satu artikel gitu ya, menyorot soal demokrasi di Indonesia. Kan banyak yang bilang setelah 98 kita berangsur menapaki jalan atau kehidupan demokratis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditelisik, era transisi dari 98 ke reformasi itu hanya mengganti baju. Jadi intisari dari demokrasi yang menghendaki partisipasi, kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, terus penghormatan terhadap sistem hukum yang baik dan adil, itu sama sekali belum dipraktekkan sampai 25 tahun pasca reformasi. Sehingga saya kemarin menyebut satu istilah yang juga dipakai banyak peneliti politik gitu ya, bahwa demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi palsu atau false democracy. Nah, kalau melihat etika ya dalam beberapa hal, ini adalah puncak gunung es gitu ya. Kalau kita tarik ke bawah lagi, ada banyak yang kemudian sebenarnya menjadi permasalahan bangsa ini. Pertama, selain etika politik gitu ya, kalau menyoroti etika, hari ini kan etika itu kan luas ya Mbak ya. Etika kita misalnya sama orang tua, sopan santun, segala macam itu etika ya. Tapi kalau kita berbicara topik hari ini, etika yang dimaksud mungkin adalah etika politik. Nah, etika politik itu kalau saya lihat, kita banyak politisi-politisi atau banyak orang-orang yang mengaku negarawan, defisit etika politik. Etika politik itu sebenarnya menghendaki bagaimana kemudian cara-cara untuk mengelola atau mengontrol intensi atau impuls kekuasaan itu bisa dicegah, bisa dikendalikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat banyak kemudian pemimpin-pemimpin kita bahkan gitu ya, sebelum narasi soal etika presiden lewat putusan MK kemarin, sebenarnya banyak ruang-ruang etis yang tidak etis terjadi dalam beberapa pilkada gitu ya. Kalau kita soroti di banyak daerah-daerah itu memajukan kalau enggak istrinya, suaminya. Gitu ya, gantian tuh. Suami, istri, anak. Jadi ada kita nyebutnya golden triangle gitu ya. Dari politik yang memang itu kemudian melihatkan wajah demokrasi palsu di Indonesia, karena tidak menghendaki kemudian nuansa politik yang kayak semacam membuka ruang untuk semuanya, bahkan untuk orang-orang yang nggak punya kekuatan politik atau nggak punya background apapun sebagai anak politisi misalnya atau anak pejabat publik, kita masih kekurangan ekosistem politik kita masih belum bisa menghendaki seperti itu. Ngomongin tentang demokrasi, ini salah satu pilar demokrasi itu kan adalah pers ya. Ya. Menurut survei Dewan Pers ini, indeks kebebasan pers di Indonesia itu pada tahun 2023 bahkan menurun 6,30 poin dari tahun sebelumnya. Nah, rekan media ini kerap mengalami sejumlah masalah seperti intimidasi saat peliputan gitu ya, itu udah sering banget terjadi hingga doxing. Nah, kira-kira nih kalau dari Mas Viko sendiri, tanggapannya itu seperti apa Mas dengan adanya intimidasi pers ini? Mas Viko pernah diintimidasi juga nggak Mas? Kalau Mas sebagai public figure? Malah saya pengen, maksudnya biar rame ya, biar rame. Orang saya tuh waktu ketangkep aja ada gempa, saya tuh khawatir banget gitu, maksudnya. Nanti takutnya berita saya ketutup sama berita bencana kan, aduh, mana nih gitu, saya agak takut itu. Jadi, kalau diintimidasi belum pernah sih, maksudnya saya kalau pernah sih pasti akan saya ramein gitu, saya playing victim, enak tuh saya dapat spot lagi. Kalau saya lihat turun ya indeks kebebasan persnya tuh sampai 6,30 poin, itu mungkin terjadi di akhir-akhir tahun 2023 kemarin saat ada orang yang bertanya sama capres, terus ditanya sama capresnya, kamu dari media mana, saya tandain ya gitu. Tadinya mungkin turunnya cuma 4,1 gitu. Nah, begitu ada kamu dari media mana saya tandain, langsung tinggi tuh turunnya 6,3. Bang serem capres yang itu. Capres mungkin boleh disebutkan di sini. Gimana Mas Dimas? Sebelum disebutkan gimana Mas Dimas? Iya, saya versi seriusnya ya Pak ya. Gila nih, saya nyapuin Mas Viko nih.
Jadi kalau pakai data gitu ya, saya mengutip data dari Aliansi Jurnalis Independen. Sebenarnya nggak 2023 aja Mas Wiko. Kalau kita lihat tren kemunduran kebebasan pers atau media itu dimulai semenjak 2014. Jadi kemarin Aliansi Jurnalis Independen merilis laporan gitu ya bahwa dari 10 tahun terakhir, sekitar hampir 1000 lebih kasus berkaitan dengan sektor media atau sektor pers melakukan kerja-kerja mulai dari intimidasi, doxing, pengancaman, sampai pelarangan berita gitu ya, pelarangan meliput dalam satu peristiwa atau apapun segala macam gitu ya. Nah, yang paling banyak adalah, dan juga tren kriminalisasi. Ini yang nanti mungkin saya akan bahas sedikit gitu ya. Yang kemudian paling banyak disorot tentu intimidasi. Intimidasi ada dua hal, ada intimidasi dalam konteks yang langsung gitu ya, mulai dari pelarangan, mulai dari intimidasi pasca peliputan gitu ya, ancaman-ancaman dan lain sebagainya, atau intimidasi digital gitu ya, menggunakan media sosial sebagai ruangan atau chambernya. Nah, dalam media digital itu banyak sekali kemudian kita temui upaya-upaya untuk mendelegitimasi kerja pers. Mulai dari kerja-kerja pers dianggap bukan untuk melakukan peliputan atau memberikan berita-berita untuk asupan informasi masyarakat, tapi untuk afiliasi tertentu gitu ya. Jadi ada banyak serangan-serangan yang melecehkan atau mendelegitimasi pers, dianggap pers ini adalah sebuah senjata yang bisa dipakai oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu. Itu paling banyak ditemui menurut datanya Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Nah, yang kedua yang mau saya soroti juga adalah fenomena kriminalisasi, Mbak Dea. Ini mengkhawatirkan, dan 10 tahun terakhir kita lihat fenomena ini menjadi semacam fenomena umum gitu ya yang terjadi. Jadi pelaporan-pelaporan menggunakan mekanisme hukum, terutama sekali pakai undang-undang ITE, yang sebenarnya nggak cuma menyerang pers atau awak media gitu, tapi juga masyarakat sipil seperti kita. Kemarin 2022 ada laporan yang cukup mengagetkan gitu ya, bahwa ada satu peristiwa somasi dan berujung gugatan yang dilakukan oleh menteri, bayangkan menteri pejabat publik, mereka melaporkan warga negara namanya Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar dilaporkan menggunakan undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik gitu ya, defamasi dan juga berita bohong. Nah, intinya 2023 Januari kemarin Fathia dan Haris diputuskan bebas, divonis bebas dan tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik gitu ya, karena kapasitas yang bersangkutan, saya nggak perlu nyebut namanya, Lord gitu ya. Saya sebut title-nya karena sekarang boleh loh Mbak pakai Lord. Karena di vonis itu majelis hakim bilang penyebutan Lord itu bukan sekali aja dan tidak punya konotasi menyerang. Itu konotasi baku yang sering kemudian ada di percakapan masyarakat di media sosial gitu ya. Nah, Lord ini dianggap Opung boleh opung. Wow, boleh. Karena opung kan banyak kan, Mas. Iya. Siapa aja ya. Opung juga biasa aja, siapa aja gitu. Jadi penggunaan kapasitas Lord ini adalah sebagai pejabat publik. Dia punya kapasitas dan memang punya derajat untuk vulnerable atau bukan rentan apa ya. Dia bisa dan mampu untuk dikritik dan harus dikritik gitu kan. Nah, iklim-iklim seperti ini yang kalau nyambung ke etika politik itu defisit dalam 10 tahun terakhir itu ya. Dan kita melihat memang tren kriminalisasi paling banyak juga dialami oleh teman-teman wartawan gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman wartawan juga dalam memberitakan itu sekarang berada dalam, kalau istilah saya itu jembatan Sirotol Mustaqim, Mbak. Karena tipis banget batas antara menyuarakan kebenaran dan juga batas antara kemudian potensi untuk dikriminalisasi. Nah, ada satu kasus menarik nih di Surabaya tahun 2020 atau 2019, saya lupa tahunnya. Namanya ada wartawan Tempo Nur Hadi gitu ya, dia memberitakan kasus korupsi, lalu kemudian dia berujung diintimidasi dan kemudian berusaha dilaporkan gitu. Tapi sekarang kasusnya alhamdulillah tidak naik gitu ya, artinya sudah selesai dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu contoh kasus di tengah kasus lainnya di pelosok mungkin kita nggak tahu gitu ya, karena kita di Jakarta, kita di kota-kota besar kadang-kadang abai juga dengan kondisi-kondisi yang ada di daerah gitu ya, dan mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi. Itu kan teman-teman jurnalis di mana mereka bahkan sudah punya forumnya gitu ya, terus ada dewan persnya juga. Nah, Mas Viko sendiri nih sebagai independen, Mas Viko ini kan roastingannya gitu ya, mungkin emang bercandaan, tapi pasti ada aja lah orang yang baper ya kan. Takut nggak sih Mas, kira-kira khawatir nggak sih Mas sebagai komika nih, apalagi dengan teman-teman komika, pernah nggak sih ngobrol-ngobrol gitu kayak takut nih gua, tapi ya gimana ya gitu, ini kerjaan gua tapi ya gitu.
ketakutan dari kita semua pasti ada gitu. Tapi kalau kita obrolin hanya antar sesama komika itu tidak memantik diskusi yang luas gitu. Jadi menurut saya karena saya punya kekhawatiran ini, saya buka ruang-ruang diskusi sama pejabat-pejabat terkait gitu. Bahkan saya sempat diskusi juga sama Pak Menko Polhukam gitu. Saya diskusi sama Prof Mahfud gitu. Saya tanya batas dari sesuatu yang bisa dibercandain tuh apa sih gitu. Ketersinggungan tuh garisnya di mana sih gitu. Maksudnya kan bisa aja saya tersinggung nih kamu ngelipat kaki di depan saya gitu. Iya benar. Saya itu kan abu-abu banget gitu. Terus Prof Mahfud ngejelasin bahwa waktu itu yang saya angkat isunya adalah UU ITE gitu. Saya angkat UU ITE karena menurut saya itu sesuatu yang bisa menurut saya sebelum UU ITE itu ada perbuatan tidak menyenangkan. Itu kan pasal yang sangat karet gitu. Setelah ada perbuatan tidak menyenangkan, saya pikir mau dibikin lagi sesuatu yang lebih jelasnya, ternyata malah lebih nggak jelas gitu UU ITE itu gitu. Terus saya diskusiin ini kayak gimana, batasnya di mana. Pak Prof Mahfud jelasin bahwa selama yang disampaikan adalah fakta, selama yang disampaikan itu bukan fitnah, itu tidak bisa menjerat. Di persidangan kalau kita birokrasinya semuanya benar, itu kita nggak akan terdampak apa-apa selama itu tidak fitnah gitu. Jadi harusnya ada fitnah dan terus saya bilang, terus solusinya apa kalau maksudnya kan kadang beda hal gitu, kayak kalau di pengadilannya ada siapa bisa mungkin diintimidasi sama orang yang punya power apa gitu kan. Kalau sampai terjadi kan gimana, kasihan kan teman-teman gitu. Terus dia bilang, emang nggak mau ada perbaikan dari poin-poin UU ITE? Ternyata memang sudah dirancang, kalau nggak salah udah disahin satunya. Jadi bahwa UU ITE ini akan jadi tindak pidana ringan. Jadi yang tadinya 4 sampai 12 tahun ya. Iya, 4-12 tahun. Itu jadi kayak 6 sampai 9 bulan, 4 sampai 9 bulan. Hal-hal kayak gitu yang kayaknya nggak terlalu serem nih gitu. Oke, tapi pernah nggak terancam atau diancam, diintimidasi gitu, sampai yang maksudnya biasa lah ya, netizen kan komen-komen gitu kan, tapi maksudnya yang sampai bener-bener mengancam mentalnya Mas Viko gitu ya, mungkin nggak secara mental juga ya, tapi kayak apa kepikiran gitu, gue salah banget ngomong apa gimana gitu. Kebetulan di kontestasi politik tahun ini kan saya cukup vokal ya mengenai dinamikanya, atmosfernya, terus kayak jadi saya ngikutin. Terus menurut saya kalau ada narasi yang terlalu belok, terlalu jauh tuh saya coba lurusin gitu. Dan dari melakukan hal itu tuh Instagram saya yang tadinya sepi jadi rame banget gitu sekarang tuh kayak. Dan yang unik adalah setelah saya teliti, ini adalah sesuatu yang dimobilisasi sih gitu. Karena menurut saya kayak di pemilu-pemilu sebelumnya itu tuh nggak terlalu nyerang mental karena semuanya senada. Begitu kita melakukan narasi yang nggak disukai sama pihak lain, serangan ke kita tuh senada. Sekarang nadanya ini bisa beda-beda. Jadi ada yang ketika saya lagi meluruskan sebuah narasi yang menurut saya belok, ada yang menyerang saya dengan nada yang positif. Baper lu bang gitu. Kita mah di sini semua santai aja. Saya, iya ya mereka santai ya gitu. Terus ada lagi nada lain yang narkoba lu tahu apa lu tentang ini gitu. Maksud saya itu kan nggak substansial gitu. Gendut bego urusin aja badan lu gitu. Kok saya lagi ngomongin sesuatu narasi yang terlalu belok terus kayak jadi berat badan saya gitu. Padahal nggak lagi ngomongin makanan diet atau apa ya? Iya, saya ngomongin makan siang kan emang mahal 400 triliun. Jadi maksud saya hal-hal kayak gitu. Jadi menurut saya sekarang tuh lebih variatif menyerang psikis dan mental yang kita jadi ngerasa
iya deh kayaknya gue nggak usah ngomongin ini deh gitu. Maksudnya sampai begitu ya? ketika kita nggak kuat ngadepin itu akan muncul perasaan seperti itu. Tapi kan maksudnya saya nggak ngerasa saya ada di track yang salah gitu. Jadi saya pelajari lagi, dalami lagi apa sih sebenarnya yang terjadi sama orang-orang ini gitu. Karena menurut saya orang-orang ini beda sama orang-orang yang saya temuin di real life gitu. Yang saya temuin di ketika kita ketemu, even dia pendukung siapa meskipun beda, respectnya ada gitu. Jadi menurut saya ini tuh orang yang siapa sih sebenarnya gitu. Nah akhirnya saya pelajari, cari-cari dari sumber-sumber, terus ternyata mereka adalah akun-akun yang memang dimobilisasi dan mereka bahkan punya data analis di serangan yang mana kita lebih sering membalas komen. Nah, semakin kita sering membalas komen di serangan yang itu, serangan yang seperti itu dengan nada yang seperti itu yang akan lebih banyak muncul gitu. Jadi setelah saya tahu algoritmnya ya. Setelah saya tahu hal ini, jadi kayak oh ini mah alay gitu. Nah, itu tadi membicarakan apakah itu mungkin buzzer? Karena memang sekarang ini ada fenomena buzzer ya kan, dianggap mengancam demokrasi itu kan, dengan biasalah di media sosial gitu. Terkadang pengguna medsos tuh diserang kayak tadi, seusai menyuarakan sesuatu karena dianggap merugikan pihak tertentu dengan memakai jasa yang namanya buzzer. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri, gimana nih dengan buzzer ini? Menurut Mas Dimas nih seperti apa nih? Pernah punya pengalaman nggak sih diserang sama buzzer gitu? Iya. Saya mau bilang dulu ya, buzzer ini adalah benalu demokrasi sebenarnya. Dan itu kan setiap 5 tahunan sekali selalu ada ya? Oh enggak Mbak. Bahkan selalu ada ya? Setiap ada. Ya fenomena ini kemudian naik kan 2009 ketika penggunaan internet masif di Indonesia. Lalu kemudian beralih menjadi tools politik 2014 gitu ya. Dan sampai sekarang di kehidupan yang, maksudnya kerja-kerja kita di kontras gitu ya, kita seringkali juga mendapati serangan-serangan buzzer juga, persis yang tadi disampaikan Mas Viko, delegitimasi atau upaya-upaya untuk kemudian mereka bilang bahwa tahu apa sih lo gitu, kan kita yang ada di lapangan loh, kita ini kerja udah 25 tahun loh, ngomongin soal hak asasi manusia dianggap nggak tahu soal hak asasi manusia gitu kan. Kemarin Kamisan kan baru merayakan 17 tahun Kamisan gitu ya, setelah sebelumnya pertama kali 18 Januari 2027 dan sudah menjalani 802 Kamis. Kemudian ada pihak-pihak nge-stitch atau memotong video di TikTok gitu ya. Orasinya Mbak Suciwati. Mbak Suciwati ini adalah istri almarhum Munir. Nah, dalam salah satu komen yang saya cukup lucu adalah ada orang yang bilang, dia bilang gini, makanya Bu, coba lihat videonya Munir lah. Ini yang ngomong istrinya Munir. Kenapa harus disuruh nonton video Munir gitu kan? Itu menurut saya yang pada akhirnya membuat fenomena itu jadi komedi ya gitu ya, bahwa istri Munir disuruh lihat videonya Munir gitu. Nah intinya tadi saya bilang gitu. Nah meneruskan percakapan atau pertanyaan tadi Mbak Dea soal benalu politik gitu ya. Nah saya ingat banget kasusnya Mas Mamat ya, Mas Viko ya, sama Mbak Brigita Lasut 2021 atau 2022? Iya 2021. Jadi kerentanan di teman-teman komika itu juga sama dengan media. Artinya teman-teman komika ini kan juga kemudian banyak tampil di publik, membuat materi-materi stand up, materi-materi komedi, dan kadangkala gitu ya, karena kita harus berhadapan dengan pikiran atau perasaan-perasaan yang kemudian diterjemahkan dengan laporan atau somasi menggunakan perangkat hukum gitu ya, itu jadi tidak mengasihkan lagi. Bagaimana komedi kita hari ini diukur gitu ya dengan moral bangsa yang mereka berusaha untuk kemudian memagari apa yang pantas dan apa yang nggak pantas. Itu menurut saya sudah keterlaluan. Saya kemarin juga sempat ngomong Mas di kantor gitu ya, sama teman-teman gitu ya. Gila ya, sekarang bikin acara komedi kayaknya harus difilter dulu deh. Skripnya harus dikasih dulu deh sama timnya. Dulu saya ingat banget zaman SBY gitu ya, medio 2004 sampai 2009, mereka punya program loh. Di TV ada banyak program komedi yang terang-terangan mengkritik pemerintah gitu ya. Misalnya programnya Mas Butet, Sentilan-Sentilun, segala macam, itu kan benar-benar obvious banget ya cara mereka kemudian membuat kayak semacam alegori gitu ya, atau cara-cara metafor gitu ya untuk mengkritik menggunakan komedi tentunya, itu diperbolehkan dan nggak berujung ke pidana kok gitu. Tapi kok sekarang nuansanya banyak teman-teman komika yang kemudian semacam mereka juga terancam dan merasa takut ya untuk membuat materi yang harusnya bisa lebih tajam gitu ya. Nah, kembali ke topik gitu ya, soal benalu demokrasi. Jadi Mbak Dea, kalau kita lihat memang kecenderungan hari ini demokrasi kita memang dikotori oleh cara-cara yang tidak
etik lagi ya, tidak etis gitu ya. Balik lagi sebenarnya ke perilaku. Etika ini kan semuanya hulunya atau muaranya itu adalah dari pemimpin negara, terus jabatan-jabatan yang kemudian bisa menjamin ekosistem keadilan, ekosistem kebebasan berpendapat, berbicara, berpikir gitu ya. Tapi kemudian hari ini kita berhadapan sama rezim atau pemerintahan yang memang tidak menghendaki keberagaman pikiran atau keberagaman pendapat. Nah, ini yang berbahaya. Dan itu diperparah dengan cara-cara yang juga modern, gitu kan, menggunakan cara-cara delegitimasi atau kemudian mementahkan keahlian kita misalnya. Ya kayak tadi saya bilang gitu ya, kontras di delegitimasi gitu ya, tahu apa sih lo soal HAM gitu loh. Ya kita 25 tahun ngomongin hak asasi manusia gitu. Nah, cara-cara itu juga dipakai selain infrastruktur dalam konteks hukum, tapi infrastruktur kemudian membentuk narasi publik gitu ya, membentuk wacana publik seolah-olah bilang bahwa kerja-kerja kita tidak berorientasi pada apapun, kita cukup punya bahkan kemarin juga rame ada sentimen-sentimen asing, sentimen-sentimen intervensi asing segala macam yang masuk dalam beberapa NGO atau LSM, itu menurut saya adalah salah satu cara delegitimasi kepakaran. Dan ini yang kemudian kita tenggarai gitu ya sebagai ancaman serius gitu ya. Kalau fenomena buzzer ini tidak bisa jawab oleh siapapun pemimpinnya di 2024, maka jangan harap profesi stand up comedy atau kompetisi suci yang dulu saya sering nonton gitu ya, itu akan ada lagi dan mungkin ada gitu ya, tapi materinya dikurasi tuh Mbak. Boleh ya ngomongin ini, jangan ngomongin ini ya gitu. Atau ya komedi-komedi lain ala-ala sitkom atau ala-ala komedi-komedi yang kemudian baik di layar TV atau bahkan komedi-komedi yang ada di YouTube, itu juga pasti akan banyak sensorship di situ. Demokrasi itu kan bisa disebut juga sebagai kekuasaan tertinggi, itu ada di tangan rakyat. Nah, kira-kira refleksi kalian berdua nih mengenai demokrasi akhir-akhir ini seperti apa, Mas Viko? Katanya kan ada di tangan rakyat nih, tapi kira-kira demokrasi Indonesia hari ini tuh seperti apa sih? Boleh Mas dulu yang jawab, nanti saya bilang sama gitu. Justru jangan gitu, dulu biar tidak dijawab sama. Menurut saya enggak ya, karena itu bisa dinilai segampang ada klip ketika ada anak presiden berbicara di depan beberapa orang, terus beliau menanyakan bahwa kita ini adalah negara yang demokrasi gitu. Memang ada yang ditangkap karena mengkritik. Situ jawab ada gitu. Dari hal itu aja kan, maksudnya dia udah sangat yakin bahwa orang akan jawab nggak ada gitu. Entah mungkin salah briefing atau apa, orang itu jawab di belakangnya lagi. Ada gitu. Kaget sendiri kan, oh ada gitu. Jadi dari hal sekecil itu kita bisa nilai bahwa demokrasi di tangan rakyat tuh nggak berjalan dengan baik sih. Mas Dimas gimana? Apakah dari dulu memang seperti itu? Apakah terjadi penurunan? Apakah ada kenaikan? Seperti apa demokrasi di Indonesia? Jadi kemarin tahun 2020 salah satu peneliti dari Amerika atau Australia gitu ya, F.A. Warburton bilang bahwa semenjak 10 tahun terakhir itu ada fenomena namanya regresi demokrasi atau penurunan demokrasi gitu ya. Indikasinya macam-macam, Mbak. Mulai dari tadi yang sempat kita bahas soal kebebasan berpendapat, kebebasan pers, itu jadi salah satu komponen dari penurunan demokrasi. Selain komponen-komponen kebebasan, ada juga tren hari ini adalah censorship akademik, gitu ya. Bagaimana kemudian hasil penelitian itu juga kemudian bisa digugat. Nah, ini yang menjadi salah satu indikator demokrasi yang tidak sehat. Kenapa? Harusnya produk ilmiah atau produk akademik itu adalah untuk sebaik-baiknya kemakmuran bangsa. Mau dia pro atau kontra terhadap pemerintah, itu adalah produk atau sumbangan pikiran gitu ya untuk negara. Jadi dia secara prinsip harusnya tidak bisa dipidana atau dikenakan proses hukum, artinya harus dilindungi gitu ya. Nah, selain itu tren demokrasi ini juga kemudian semakin diperparah dengan apa yang kemudian saya sebut gitu ya, fenomenanya adalah fenomena atau tren gitu ya, bagaimana kemudian penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia itu juga tidak berjalan gitu ya.
Karena bagaimanapun Mbak gitu ya, sejarah itu kalau kita lihat bukan untuk diungkit gitu ya. Benar, tapi sejarah bangsa yang baik itu menghormati sejarah. Bangsa yang baik atau bangsa yang beradab itu meletakkan posisi sejarah itu untuk diperbaiki. Kalau misalnya kita punya sejarah yang buruk, dan saya berbicara dalam konteks pelanggaran HAM yang terjadi di rezim Orde Baru gitu ya, yang banyak disampaikan beberapa orang bahwa itu adalah bagian dari sejarah, sudah lupakan saja gitu ya. Menurut saya justru bangsa yang besar adalah bangsa yang kemudian bisa bukan berdamai dengan sejarah, tapi bisa mengkoreksi sejarah buruk untuk kemudian menatap sejarah masa depan. Hari ini karena memang ada serangan-serangan bertubi-tubi ke masyarakat atau ke warga, kita tidak punya ruang untuk mengontrol pemerintah dengan sangat baik dan sehat. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa tren demokrasi itu menurun tajam. Bahkan beberapa lembaga-lembaga internasional juga kemudian melabeli Indonesia macam-macam gitu ya. Ada Indonesia itu obstructed demokrasi, artinya demokrasi yang terganggu. Ada flawed demokrasi atau demokrasi cacat, itu disampaikan oleh The Economist Intelligence Unit gitu ya. Yang memang dalam 6 tahun terakhir konsisten nilainya turun terus Mbak. Jadi kalau pakai pendekatan Freedom House, indeks demokrasi kita tahun ini ada di angka 58 dari 100 poin gitu ya. Dan kita masuk dalam kategori flawed demokrasi. Wow. Tadi kita sudah membicarakan demokrasi, sekarang kita beralih ke hukum. Tadi juga kita sudah sempat berbincang sedikit ya tentang hukum. Nah, beberapa waktu lalu ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ini melakukan pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK. Nah, beliau ini terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait sidang uji materi batas usia Capres-Cawapres. Nah, Mas Dimas, kayaknya nafasnya panjang sekali. Ya ini ironi bagaimana kemudian kekuasaan kehakiman kita atau penghormatan kita terhadap institusi hukum itu juga dilecehkan sedemikian rupa gitu ya. Karena ya balik lagi dalam konteks kenegaraan gitu ya, institusi yang kemudian bertindak sebagai operator pemerintahan itu kan biasa disebut sebagai trias politika, itu kan ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif gitu ya. Hampir semuanya, tadi saya udah nyinggung legislatif eksekutif itu udah bermesraan gitu ya. Dan kemudian semakin diperparah dengan bagaimana kemudian tren kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif itu bermesraan juga sama rezim kekuasaan hari ini itu di MK. Dalam drama yang kemudian berlarut-larut gitu ya, mengalahkan drama Korea gitu ya. Yang ini juga kami lihat atau saya lihat gitu ya sebagai sebuah tren bagaimana sebuah institusi hukum itu dirusak sedemikian hebat gitu ya. Masyarakat semakin melihat ada konflik kepentingan atau konflik of interest itu sebelum dari sidang MK. Jadi pada hari itu kan kalau nggak salah ada 6 sidang gitu ya, dan semuanya hampir objek gugatannya itu adalah ngomongin soal kewenangan dalam pemilu gitu ya, terutama batas umur, terus soal kemudian kompetensi pemilu pejabat daerah yang di bawah umur yang ditetapkan oleh undang-undang pemilu untuk maju gitu ya. Hampir semuanya dari 6-6-nya itu 6 gugatan yang disidangkan oleh MK hari itu objeknya adalah soal pemilu. Jadi soal komponen berkaitan dengan batas umur dan lain sebagainya. Nah, 5-5-nya ditolak, Mbak. Cuma 1 yang diterima. Ya kan? Saya mau coba lihat dulu dan kita nge-recall lagi deh memori kita waktu itu. 1 yang diterima dan itu obscure banget, absurd banget. Yang diterima adalah orang nggak punya legal standing. Di bahasa dasarnya di MK itu setiap orang berhak mengajukan gugatan kalau dia punya kepentingan konstitusi atau kepentingan besar undang-undang dasar yang dirugikan. Nah, ini orang yang diterima putusannya siapa sih namanya? Ya, mahasiswa Solo itu, aduh saya lupa namanya, Almas siapa gitu ya. Dia satu tidak punya kepentingan dalam pemilu. Dalam legal standing dia bilang bahwa dia adalah pengagum Gibran Rakabuming Raka. Dari segi legal standing harusnya dia gugur, udah batal tuh. Secara administrasi di Mahkamah Konstitusi. Terus yang kedua adalah kemudian bagaimana peran-peran atau berita-berita ya pasca putusan itu yang bilang bahwa Pak Anwar Usman tidak pernah hadir di rapat pembahasan di 5 kasus yang lain, tapi datang di kasus itu untuk membahas. Jadi ada omong-omongan gitu ya, atau gosip-gosip gitu ya, karena memang hari ini negara nggak cukup terbuka untuk itu, jadi gosip itu paling baik dipercaya oleh masyarakat kita. Gosip itu muncul di masyarakat bahwa Pak Anwar datang dalam rapat
pembahasan kasus putusan nomor 90 dan kemudian terlibat untuk membahas dan lain sebagainya. Sampai kemudian 2 hakim konstitusi, ada Pak Saldi Isra sama satu lagi saya lupa, yang kemudian melakukan dissenting opinion dan atau putusan-putusan yang kemudian men-challenge putusan kebanyakan gitu ya di sidang putusan nomor 90 itu, yang kemudian juga merasa kecewa dan pada akhirnya menyampaikan ke publik kan bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres gitu. Jadi memang secara kesimpulan, kalau saya tarik kesimpulan, Mbak, ada masalah beban etika dan juga moral bangsa yang kritis gitu ya hari ini, dan itu dipertontonkan dengan okupasi atau cara-cara untuk kemudian membuat lembaga yudikatif kita kehilangan marwahnya. Ini kita akan lanjut soal HAM ya. Jadi kan baru-baru ini Kontras membeberkan catatan ada 79 peristiwa pelanggaran HAM ya di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait proyek strategis nasional. Itu banyak sekali ya. Salah satunya tadi juga ada tentang digital juga. Boleh disampaikan nggak Mas, pelanggaran HAM-nya itu apa saja dan terjadi di mana saja? Oke. Kalau ini Mas Dimas yang jawab. Nanti saya sama. Nanti sama. Jadi memang kalau dari kita kemarin baru ngeluarin catatan kritis ya soal proyek strategis nasional, dan kita mendapati sebuah ironi, ya kan? Saya pakai disi ironi nih Mas. Karena memang ironinya kenapa? Karena di satu sisi kita ngomongin soal pembangunan, ya kan? PSN itu kan proyek untuk membangun dan juga berusaha untuk memeratakan kondisi kesejahteraan ekonomi dan juga pembangunan yang ada di Indonesia. Itu seperti definisi pasal 1 di Perpres atau Peraturan Presiden soal PSN. Yang ini ironi ketika kemudian di lapangan itu dibenturkan dengan fakta bahwa ada upaya sekuritisasi atau bagaimana kemudian cara-cara untuk melibatkan aparat keamanan, bahkan aparat pertahanan untuk juga terlibat dalam implementasi PSN. Nah, dalam catatan itu kita melihat 79, Mbak, fenomenanya aktor dominan yang melakukan pelanggaran atau dugaan sebagai aktor yang melakukan dugaan pelanggaran HAM terbanyak itu kepolisian. Dan itu sudah diprediksi sejak awal, bahkan ketika lewat sejumlah peraturan, tingkat eksekutif atau orang-orang yang kemudian menjalankan implementasi PSN itu melibatkan polisi. Jadi apa urgensi untuk melibatkan kepolisian? Karena kan kalau berbicara pembangunan yang partisipatif, pembangunan yang kemudian melibatkan masyarakat, harusnya ada cara-cara dialog yang ditempuh, ya kan? Melibatkan masyarakat, kita ngobrolin soal apa yang harus dibangun, apa caranya, bagaimana caranya. Jadi ada etika pembangunan yang harusnya dikedepankan oleh pemerintah. Tapi dari awal kita curiga bagaimana kemudian dugaan insiden-insiden kekerasan yang kemudian berujung pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia terjadi, bahkan kita sudah memprediksi itu. Nggak jaya-jaya ya. Memprediksi itu bahkan ketika pemerintah melibatkan aparat keamanan, polisi dalam konteks untuk mengamankan implementasi PSN gitu ya. Nah, dalam catatan itu kita mengambil sampel di 5 kasus, Mbak, yang cukup banyak disorot gitu ya. Pertama adalah penerapan PSN di Wadas di Jawa Tengah, lalu penerapan PSN di Nagari Air Bangis, ini satu desa di Sumatera Barat, yang itu mega proyeknya besar sekali Mas Viko, itu hampir jutaan hektar untuk proyek hilirisasi dan sebagainya, dan itu nominalnya tidak karuan gitu ya. Dan terus apa pelanggarannya di tempat itu? Saya jelaskan satu Mbak. Oh iya, oke, boleh. Tunggu dulu. Jadi yang ketiga proyek Rempang Eco City, yang ketiga ada peristiwa di Pocoleok, ini desa di Manggarai, Nusa Tenggara, sama satu lagi food estate. Nah, kelima kasus PSN ini gitu kita melihat pelanggaran hak asasi manusianya atau dugaan pelanggaran hak asasi manusia kan belum ditetapkan oleh otoritas gitu ya. Pemerintah belum menerapkan ini sebagai sebuah pelanggaran HAM. Kalau di Rempang atau di Wadas misalnya, yang kemudian banyak disorot adalah kekerasan kepolisian atau brutalitas kepolisian terhadap masyarakat. Selain brutalitas yang kemudian hampir menyebabkan kerugian korban gitu ya, baik itu korban jiwa, maksudnya korban luka-luka bukan meninggal gitu ya, dan juga ada fenomena kriminalisasi di situ. Beberapa orang-orang yang kemudian menentang dianggap merintangi atau menghalangi jalannya implementasi PSN dengan cara mereka digugat
dengan menggunakan pasal soal keonaran satu, dan juga pasal melawan aparat, melawan petugas gitu ya, dan ketiga adalah undang-undang ITE lagi-lagi. Jadi ada formulasi-formulasi yang kemudian dipakai untuk kemudian membungkam atau mengintimidasi masyarakat yang menolak proyek strategis nasional. Dan jangan lupa, saya melucu kan, jangan lupa Indonesia itu punya peraturan yang sebenarnya melindungi aktivis lingkungan atau pegiat lingkungan, Mbak, di Undang-Undang soal lingkungan hidup. Pasal 66 gitu ya, di situ bunyinya adalah semua orang yang membela kepentingan lingkungan tidak bisa digugat secara perdata atau pidana. Nah, ini berkebalikan. Justru di hampir semua proyek PSN yang terjadi, kita mencatat ada 213 proyek sepanjang 2019 sampai 2023. Justru hampir semua aktivis-aktivis lingkungan, semua pegiat-pegiat lingkungan, warga-warga yang menolak karena hak atas ruang hidupnya dirampas, itu justru dihukum, justru digugat secara perdata, secara pidana gitu ya. Dan ini berkebalikan. Wow, kita beralih ke kasus lain nih ya. Ini juga sudah berjalan 17 tahun. Ini keluarga korban pelanggaran HAM berat. Ini juga masyarakat gelar aksi Kamisan di depan Istana Negara untuk menuntut keadilan. Nah, refleksi Anda nih terkait dengan hal ini. Jadi kalau sedikit cerita aja, ini aksi Kamisan ini dihadiri keluarga tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, Talangsari, pembunuhan Munir hingga tragedi 1965-1966. Nah, Mas Viko. Ya. Jujur, saya pribadi mendapat undangan untuk melakukan perform di acara 17 tahun Aksi Kamisan. Yang dikhawatirkan ketika saya sedang mendukung salah satu kontestan yang mengikuti kontestasi politik, terus datang ke acara Kamisan, akan menjadi backfire yang tidak mengenakan untuk gerakan Kamisannya sendiri dan untuk saya ke depannya gitu. Jadi saya sangat menghargai aksi Kamisan, saya sangat simpati dengan aksi Kamisan. Saya akan berdiskusi juga dengan karena tadi Masnya sempat sampaikan ke saya bahwa untuk mendukung Kamisan nggak harus datang kok gitu. Iya. Benalu-benalu ini terlalu jahat, bahkan dia bisa bikin narasi bahwa Kamisan ini adalah isu 5 tahunan gitu. Jadi untuk hal yang seperti itu aja bisa tanpa memikirkan bagaimana perasaan dari keluarga korban, tanpa memikirkan perasaan dari perjuangan teman-teman yang setiap minggu ada di sana gitu. Jadi hanya umur perjuangan. Wah, nafasnya berat sekali Mas itu. Mas Dimas, gimana Mas Dimas? Yang sama nih Mbak. Ya, refleksi saya soal 17 tahun Kamisan, ya satu kata ya, konsisten ya. Konsisten dan memang tidak punya agenda apapun selain satu gitu ya, penuntasan pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Yang ini dikehendaki oleh pemrakarsa Kamisan, yaitu keluarga korban Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, korban Mei, korban 65, korban Talangsari, korban Tanjung Priuk, korban penghilangan orang secara paksa 9798, korban 65, 66 gitu ya, dan korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang tersebar di Indonesia gitu ya, bahwa buah dari jerih payah mereka, karena mereka juga sadar bahwa tingkat advokasi di tataran penegakan hukum itu sangat luar biasa sulit gitu ya, karena kita berhadapan dengan rezim yang masih mesra dengan para pelanggar hak asasi manusia. Jadi mereka juga kemudian membuat cara-cara yang ini juga sangat berat awalnya gitu ya. Saya kalau dengar cerita, saya nggak terlibat dalam pembentukan Kamisan di 2007, tapi saya banyak mendengar cerita-cerita hebat dari orang-orang hebat yang kemudian bersetia di jalur ini gitu ya. Mereka bagaimana jerih payah mereka sampai kemudian banyak orang yang simpatik mulai dari 2015 gitu ya. Sebelumnya Mbak, aksi Kamisan itu cuma dihadiri 3-4 orang. Bahkan pernah ya paling sedikit 3 orang lah ya. Itu Bu Sumarsi dan juga para korban lainnya gitu ya. Dan itu kemudian awalnya membuat mereka juga bilang apakah ini sebuah akhir ya dari perjuangan. Tapi kemudian dengan jerih payah dan juga konsistensi, aksi Kamisan kemudian menular di banyak kota. Jadi Kamisan itu nggak cuma di Jakarta Mas Viko, tapi juga ada di hampir
60 kota di Indonesia gitu ya. Yang paling konsisten selain di Jakarta ada di Yogyakarta, ada di Bandung, ada di Kalimantan Timur, Samarinda, dan juga daerah-daerah lain gitu ya. Jadi Kamisan itu menurut saya adalah buah perjuangan dan buah konsistensi advokasi para korban pelanggaran hak asasi manusia dan juga keluarga korban peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Sebentar lagi ini kan kita ada pemilu ya, Iya. pastinya yang sekarang lagi sedang heboh-hebohnya ini. Nah, membicarakan tentang sosok pemimpin masa depan, ini Capres-Cawapres ini telah memaparkan visi dan misinya ya. Bagaimana Anda melihat pasangan Ganjar Mahfud nih? Apakah dapat mempercepat pelaksanaan demokrasi yang substantif, lalu juga menghormati HAM dan supremasi hukum yang berkeadilan? Kalau Mas Viko? Kalau saya mungkin bisa dibilang tidak bisa objektif dalam menilai Pak Mahfud karena jujur saya melibatkan cinta di sini. Saya memang jatuh cinta dengan sosok beliau. Saya mengagumi beliau. Saya melihat beliau adalah Menko Polhukam yang sangat berani mengungkap kasus-kasus besar seperti ada terkait pajak, Jiwasraya, Verdi Sambo, Teddy Minahasa, bahkan di era kepemimpinan Pak Mahfud itu saya ditangkap loh gitu. Maksud saya kayak Menko Polhukam sebelumnya saya nggak pernah ditangkap gitu di kepemimpinan Pak Mahfud. Jadi menurut saya beliau nggak pilih-pilih gitu, berani beliau nangkap saya gitu. Jadi keren Pak Mahfud. Dan kalau terkait Pak Ganjar, saya agak bingungnya. Sebelumnya disebutkan bahwa Wadas ini adalah proyek strategis nasional, lalu ketika bermasalah yang kena atau banyak disalahin adalah Pak Ganjarnya gitu. Sementara Pak Ganjarnya sendiri di ruang-ruang diskusi terbuka yang kami bikin sering sekali membahas ini dan beliau seperti pemimpin pada umumnya yang punya etika, beliau datang berdiskusi dan fokus untuk mencari solusi. Dan setahu saya progresnya sisa 3 orang yang masih bermasalah dan itu on progress. Jadi sosoknya ini memang kalau dari Mas Viko sendiri, sosok Pak Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang ideal kah? Pasangan yang ideal, dan saya jatuh cinta atau memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Pak Mahfud duluan. Terus kemudian setelah saya mendukung Pak Mahfud, jadi banyak ruang diskusi terjadi. Saya mendengar cerita-cerita Pak Ganjar dan setelah itu saya jadi, oh ya saya dukung satu paket itu. Oke, udah untuk menutup perbincangan kita di topik kali ini, berikanlah gagasan progresif Anda ini terkait demokrasi, hukum dan juga HAM. Pendek saja, silakan, mungkin bisa dari Mas Dimas dulu. Iya, menurut saya gagasan yang harus dikedepankan hari ini adalah bagaimana pemaknaan terhadap politik anak muda ya. Karena berbicara dalam konteks ke depan, hampir separuh dari populasi Indonesia adalah anak muda gitu ya, dan kita punya tongkat estafet untuk kemudian dapat membangun bangsa ini gitu ya. Jadi kemudian letakkan politik anak muda itu benar-benar sedalam-dalamnya adalah cara untuk merangkul partisipasi anak muda. Kita nggak hanya cukup berbicara dalam konteks ekonomi untuk anak muda, tapi bagaimana ekosistem politik, kemaslahatan sosial, lalu juga ada pemajuan kebudayaan yang itu juga harus kemudian dilakukan oleh anak muda. Jangan pada akhirnya melecehkan anak muda, jangan pada akhirnya kemudian menolak gagasan anak muda karena dianggap tidak pada tempatnya atau belum cukup umur gitu ya. Tapi hari ini anak muda harus diberikan ruang dan tempat, bukan anak presiden gitu ya. Jadi yang saya bicarakan adalah anak muda. Bagaimana kemudian anak muda harus membuat satu gebrakan, harus mewarnai skena politik atau mewarnai narasi-narasi politik, tentu dengan gagasan, tentu dengan ide, tentu dengan ragam cara-cara untuk dapat juga membuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ada di Indonesia. Mas Viko, silahkan. Saya juga berbicara mewakili anak muda, berbicara untuk anak muda yang mendengar.
Dan saya berbicara untuk anak muda kebanyakan gitu. Jadi karena kebanyakan dari kita sebenarnya adalah generasi perintis gitu. Kita bukan generasi pewaris. Jadi jangan mau dinyatakan simbol bahwa anak muda yang dia maju karena pewaris itu melambangkan kita adalah generasi pewaris, karena banyak dari kita bukan orang seperti itu. Kita harus step by step gitu, tidak bisa secepat 2018 bilang mau bisnis aja, kemudian 2020 jadi wali kota dan 2023 udah jadi cawapres. Maksudnya nggak akan banyak dari kita yang bisa melakukan itu. Jadi mari jangan menyerah sebagai generasi perintis. Wow, thank you. Terima kasih sekali untuk Mas Viko dan Mas Dimas. Seru banget pembahasan kali ini. Karena di bahasan sebelumnya kita sempat membahas juga tentang hukum dan HAM. Tapi itu sangat-sangat serius banget. Jadi semoga ini anak-anak muda ini yang barusan mendengarkan topik ini dari kedua anak muda di sini bisa dapat pencerahan kayak gitu ya. Untuk mempercepat pelaksanaan demokrasi, penghormatan HAM, juga hukum yang berkeadilan mutlak diperlukan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Semoga gagasan progresif yang kita bahas ini benar-benar memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Saya Dia Gita, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih Mas Viko, Mas Dimas.